Oke, baik teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan kehadirannya untuk perkuliahan pengganti di siang hari ini ya. Karena Pak Kusnawi tadi pagi kebetulan ada agenda yang sangat mendadak dan memang rencananya hari Jumat ya. Cuma ternyata Jumat itu tanggal merah dan saya kira tidak patutlah kalau kita berpindah di apa namanya di tanggal yang merah. Tapi nggak apa-apa ini seadanya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini dikasih kesehatan, kesempatan dan kemampuan yang luar biasa untuk menjalani apa namanya semuanya di hari-hari berikutnya. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang satu metode. Jadi memang kemarin kita kan udah bicara tentang SAW ya, sekarang kita profil matching. Itu adalah dua metode yang akan kita keluarkan di ujian tengah semester. Jadi kalau teman-teman bisa mengerjakan tugas yang sudah Pak Kusnawi sampaikan, baik yang kemarin sama hari ini, insya Allah tidak ada masalah, tidak ada kendala pada saat di ujian akhir, di ujian UTS ini gitu ya. Baik, teman-teman saya izin untuk share screen ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan bicara tentang salah satu model DSS dengan menggunakan metode profil matching. Ini satu metode yang cukup sederhana, tetapi mempunyai tingkat keakuratan yang cukup tinggi ya, karena memang ini berbeda dengan SAW gitu ya. Oke, kita langsung saja karena masalah waktu ya. Baik, apa itu metode profil matching teman-teman? Jadi ini adalah satu metode ya yang memang terdapat tingkatan variabel predicator. Jadi memang sifatnya adalah tingkatan variabel predicator yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti. Jadi misalkan begini, saya ini akan melakukan satu evaluasi kinerja karyawan yang kemudian untuk kriteria karyawan yang mempunyai evaluasi yang sangat bagus itu kita udah punya nilainya gitu lah ya. Kalau kemarin kan berdasarkan bobot dan persentase gitu ya. Tapi kalau yang ini itu memang kita sudah menentukan ya. Artinya di sini profil matching itu secara garis besar itu akan membandingkan antara nilai data aktual dari suatu profil ya yang akan kita nilai, akan kita evaluasi atau apapun untuk kita putuskan ya dengan yang akan dengan nilai profil yang diharapkan. Jadi nilai profil itu adalah nilai-nilai yang sudah kita tentukan. Misalkan untuk seorang yang punya kecerdasan emosional sangat tinggi itu nilainya harus 4 ya. Sehingga itu ntar akan dibandingkan, oh ternyata karyawan ini adalah nilainya 3, kemudian secara faktual atau secara nilai profil kita nilainya ada 4. Berarti kan pasti ada semacam gap ya. Sehingga semakin kecil gap yang dihasilkan, maka bobot nilainya semakin besar. Itu profil matching ya. Jadi tentunya ada plus minusnya dibandingkan kita menggunakan metode SAW gitu ya. Tapi ini sebagai salah satu alternatifnya gitu ya. Oke, teman-teman. Baik, nah secara umum teman-teman untuk langkah-langkah alur dari sebuah profil matching, tentunya saya ulangi lagi, secara umum pasti kita harus mengetahui masalahnya. Ya, apa yang kita akan lakukan atau tentukan terkait dengan masalahnya. Oh, misalkan kita akan melakukan pemilihan untuk kinerja karyawan. Berarti yang pertama kita lakukan adalah menentukan variabel-variabel data apa yang dibutuhkan. Ya kan? Dalam hal ini adalah kita akan menentukan kriterianya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah disampaikan. Setelah itu kita akan menentukan aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian, ya. Sekaligus berikutnya adalah perhitungan untuk pemetaan gap, ya. Jadi gap dari sesuai dengan profil yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pembobotan. Kemudian di sini yang membedakan ada yang disebut sebagai core faktor dan secondary faktor. Jadi dari semua kriteria yang sudah kita tentukan, mana kriteria yang akan kita jadikan sebagai core faktor, faktor utama, atau yang kita inginkan sebagai secondary faktor atau faktor yang kedua ya, atau istilahnya itu bukan utama begitu ya.
Kemudian kita akan menghitung nilai totalnya. Setelah itu kita akan melakukan rankingisasi atau menentukan rankingisasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang mana ini akan sangat tergantung kepada kesepakatan untuk parameter-parameter yang core factor itu berapa persen dan yang skenario itu berapa persen. Kita akan kita lakukan. Tapi secara umum ini adalah langkah-langkah untuk menentukan atau menggunakan metode profil matching ya. Oke, kita langsung pada satu kasus ya. Karena ini perhitungannya cukup panjang ya. Baik. Nah, oh ya, apa itu core factor? Jadi core factor itu adalah satu kriteria yang akan kita gunakan yang dianggap paling menonjol. Contoh misalnya ini, untuk menentukan seseorang itu berkinerja baik atau tidak itu ada 10 kriteria. Nah, dari sekian kriteria yang ada, kita akan menentukan mana yang paling menonjol atau beberapa kriteria utama atau core factor yang akan kita jadikan sebagai penilaiannya, ya. Oke. Nah, rumusnya adalah NVC sama dengan total ya, NC sama IC. Jadi nilai rata-rata core factor yang akan kita hitung, kemudian itu dihitung dari jumlah total nilai core factor yang sudah kita tentukan berdasarkan kriteria dibagi dengan jumlah item core factor ya. Jadi ini untuk yang rumus core factor. Yang kedua adalah secondary factor. Jadi ini merupakan item-item yang selain dari core factor. Jadi istilahnya itu apa ya? Kriteria pendukung, artinya secondary kedua ya. Jadi faktor pendukung yang kurang dibutuhkan oleh suatu penilaian, tetapi itu digunakan untuk melakukan juga penilaian. Ya, perumusannya tentunya sama kayak tadi ya. Jadi menentukan nilai rata-rata secondary factor itu adalah total jumlah nilai secondary factor dibagi dengan jumlah item secondary factor. Ini yang dipahami karena pada saat kita bicara tentang kriteria atau parameter yang akan dilakukan pengujian, disinilah salah satunya kita akan melakukan mana yang kategori secondary factor, mana yang kategori core factor ya. Oke, baik. Ini ada contoh kasus ya. Ini contoh kasusnya cukup relevan dan saya kira bisa memahami. Jadi misalkan contoh kasusnya di sini adalah kita ingin mengevaluasi kinerja karyawan untuk mempromosi jabatan. Misalkan kebetulan di suatu perusahaan itu ada promosi jabatan untuk posisi direktur atau untuk posisi kepala biro atau untuk kepala seksi gitu kan. Nah, ini kasus yang akan kita selesaikan ya karena kan yang daftar kan banyak tuh. Misalkan ternyata berdasarkan berkas yang ada itu ada 10 kandidat, ya kan? Makanya dari 10 kandidat itu mari kita akan lakukan evaluasi dengan menggunakan DSS ya, yaitu dengan menggunakan profil matching dan manakah yang berhak untuk mendapatkan promosi jabatan ya. Oke, yang pertama kasusnya itu teman-teman semuanya. Maka yang pertama kita lakukan dari kasus itu sesuai tadi yang saya sampaikan dari awal yaitu apa? Menentukan kriteria atau aspek-aspek penilaian yang akan kita gunakan untuk mencari ya karyawan mana yang akan digunakan untuk sebagai promosi jabatan. Oke, nah dalam kasus ini teman-teman semua itu ada 3 aspek penilaian ya. Jadi ada 3 aspek penilaian, kemudian ada sub aspek dan juga bobotnya. Oke, ya. Baik, kalau bicara tentang bobot tentunya biasanya ada semacam kepanitiaan atau tim khusus penyeleksi untuk promosi jabatan yang mereka pada akhirnya akan menentukan kriteria-kriteria apa sih ya kan yang harus digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan. Oke. Oke, yang pertama ada 3 aspek, yaitu pertama aspek kecerdasan. Di sini kita atau dari perusahaan sepakat ada bobotnya itu 20%. Ya. Jadi aspek kecerdasan itu 20%. Sorry. Nah, untuk aspek kecerdasan itu ada 10 sub aspek yang akan kita nilai. Dari common sense, variable ide, sistematika berpikir dan seterusnya. Jadi pertama aspek kecerdasan dan memiliki 10 sub aspek ya. Oke. Jadi itu yang pertama adalah
aspek kecerdasan untuk kriterianya. Yang kedua adalah aspek sikap kerja. Ini bobotnya 30%. Saya ulangi lagi, bobot itu ditentukan ya, jadi tidak asal, artinya memang kesepakatan dari level manajerial untuk bisa disepakati. Oke, yang kedua, sorry, ini adalah aspek kinerja, bobotnya 30%, dan di aspek sikap kerja ini itu ada 6 sub aspek. Ada energi psikis, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, pengendalian perasaan, dorongan, dan vitalitas dan perencanaan. Itu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga penilaiannya adalah aspek perilaku, ya kan? Kan biasanya kan pasti ada penilaian dari antar karyawan misalkan. Itu bobotnya adalah 50%, di mana mempunyai 4 sub aspek. Yang pertama adalah aspek kekuasaan, pengaruh, ketukan hati, dan pembunuhan. Ini contoh kasus ya. Jadi bagaimana sih kita akan mengevaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan? Ada 3 aspek penilaian. Kemudian setiap aspek penilaian itu ada sub aspek yang akan kita lakukan. Jadi itu ya. Jadi seorang lagi pertama menentukan kriteria dulu. Oke. Kemudian berikutnya menentukan nilai target. Nah, apa itu nilai target? Jadi di sini itu adalah nilai ideal untuk setiap nilai poin. Jadi misalkan gini, kita kan pasti punya untuk tingkat kecerdasan itu untuk common sense itu harusnya 3. Jadi itu target yang ditentukan oleh perusahaan atau target yang ditentukan oleh manajerial atau istilahnya apa deh, atau mungkin panitia pemilihan misalkan ya. Nah, di sini untuk penentuan target untuk bisa mendapatkan promosi jabatan untuk aspek kecerdasan itu dari sub aspeknya itu nilainya adalah 3, 3 dan seterusnya ya. Jadi ini nilai target yang secara optimal yang dilakukan oleh level manajerial ya. Kemudian untuk yang sikap kerja ini juga sudah kita tentukan ya untuk nilai targetnya. Oke. Dan yang ketiga di perilaku ini juga ada 4 dan ini sudah kita tentukan. Saya ulangi lagi, ini sampel ya. Nilai target itu berapa? Ya terserah manajerial, terserah panitia pemilihan ya atau mungkin hal yang lain ya. Tapi pada prinsipnya untuk bisa dipilih menjadi salah satu diterima sebagai pemegang jabatan itu aspeknya nilai targetnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Oke. Baik teman-teman jangan lupa ya, ini karena lagi puasa jadi agak serak-serak basah. Oke, jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja Ji. Baik. Kemudian berikutnya ya. Setelah menentukan nilai target, berikutnya adalah tadi menentukan core factor dan secondary factor dari aspek kecerdasan, kemudian aspek sikap kerja dan perilaku itu kan tadi ada subfaktor ya. Ada. Maka kita akan menentukan katakanlah begini. Dari aspek kecerdasan ya itu kan ada 10 ya. Ada 10 subfaktor ya sub aspek ya. Dari misalkan untuk kita katakanlah pakai ya K1 sampai dengan K10. Dari faktor penilaian ini ya untuk mana yang termasuk kategori core factor, mana yang masuk kategori secondary factor. Nah, ini saya ulang lagi. Ini berarti kemampuan untuk menganalisa penilaian ya. Katakanlah ini contoh. Untuk aspek kecerdasan, untuk yang kategori core factor itu adalah common sense, kemudian variabilitas ide, kemudian konsentrasi, kemudian imajinasi kreatif dan antisipatif. Ini untuk aspek kecerdasan. Sedangkan untuk sikap kerja itu kan ada 6. Yang masuk kategori core factor itu adalah energi psikis, kemudian ketelitian dan tanggung jawab, dan juga dorongan berprestasi. Dan untuk aspek perilaku itu dari 4 ya sub aspek tadi, yang kategori core factor itu ada 2, kekuasaan dan pengaruh. Jadi ini memang harus diselesaikan, menentukan core factor dan secondary factor. Nah,
Untuk nilai presentasi ini juga akan sangat tergantung kepada kebutuhan. Jadi di sini kebetulan untuk faktor penilaiannya untuk core faktor itu 60%. Karena memang kita menginginkan calon pemimpin yang mungkin bagus dan seterusnya itu ya. Sedangkan untuk yang secondary faktor itu adalah 40%. Ya. Jadi ini kita tentukan. Ya. Dan ini baru beberapa aspek penilaiannya, padahal kalau bicara tentang DSS itu bisa saja lebih dari, mungkin lebih banyak lagi ya. Oke, ini tahap yang ketiga, yaitu menentukan core faktor dan secondary faktor. Ya, oke. Nah berikutnya adalah penilaian terhadap kandidat. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ya berdasarkan berkas yang ada itu misalnya. Ternyata hanya ada 5 kandidat karyawan yang siap kita promosikan menjadi direktur, ya. Misalkan direktur kehumasan, direktur BBC atau apapun kalau di Amikom gitu ya. Ini kita ada 5 ya, ada 5 yang masuk kriteria berdasarkan administratif gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan penilaian ternyata penilaian kandidat yang diperoleh dari setiap kandidat, ya, misalkan di sini ada 5 kandidat, ya. Di sisi nilai aspek kecerdasan untuk karyawan nomor 1, misalkan namanya Arfa, itu nilainya adalah 2, 4 dan seterusnya untuk aspek kesehatan, ya. Hasil penilaiannya. Kemudian berikutnya untuk penilaian kandidat yang lainnya, yaitu di aspek sisi sikap kerja, ya itu juga sudah ada penilaian. Ya ternyata untuk nomor karyawan katakanlah 1-5 nilainya yaitu ada energi psikis, ketelitian dan terusnya, nilainya hasilnya adalah seperti ini. Ya. Dan selanjutnya juga untuk aspek perilaku, ya nilainya juga sudah ada. Ya, jadi itu penentuan kandidatnya. Ya, oke. Nah, setelah itu langkah berikutnya apa? Setelah kita mengetahui nilai setiap kandidatnya, maka yang kelima kita menghitung nilai gap kompetensinya. Ya, jadi perbedaan selisih setiap nilai ya dari yang didapatkan oleh profil karyawan, ya kan, atau profil yang akan kita gunakan untuk promosi jabatan dikurangi dengan profil nilai yang kita tentukan untuk mendapat jabatan gitu ya. Sehingga di sini perumusannya cukup sederhana. Untuk menentukan nilai gap itu berarti nilai atribut. Nilai atribut ini adalah berarti nilai yang dari setiap karyawan yang sudah ada dikurangi dengan value atribut atau target untuk menjadi seorang pejabat misalkan promosi. Oke, yang pertama di sisi mencari pemetaan untuk aspek kecerdasan. Ya, kita masih ingat ini contoh saja teman-teman ya. Contoh tadi untuk aspek kecerdasan yang ada 10 ya penilaian yang alfa ya atau karyawan si alfa ini kan nilainya adalah 2, 4, 3, 3, 2, 2 dan seterusnya. Pada ini berarti masuk kategori profil karyawan. Dan untuk profil jabatan yang sudah ditentukan oleh manajemen bahwa untuk aspek kecerdasan untuk yang K1 ya itu 3 untuk K2, K3, 4 dan seterusnya. Sehingga inilah hasil gap-nya. Jadi prosesnya adalah profil ini ya dikurangkan saja. Jadi 2 ya. 2 dikurangi dengan 3 ya. Nilainya adalah -1 ya. 4 dikurangi 3 nilainya adalah 1 sampai yang K10. 3 dikurangi 4 adalah -1. Ini adalah hasil gap untuk aspek penilaian kecerdasan. Ya, ini ya gitu ini akan rangkum. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak Gus Nawi. Ya, silakan, silakan. Saya Monggo. masih bingung yang di langkah yang ketiga tadi Pak, yang Oke, menentukan core sebentar. factor itu. Ya, sebentar. Lagi ngajar dulu ya Bu. Bentar Bu, live ya kayak gitu ya, teman. Oke, iya. Tadi yang bertanya siapa? Nyun Sewu, ini tadi ada telepon Saya Pak masuk. Akhlis. Oke. Baik, gimana Mas Aslis? Saya masih bingung untuk menentukan core factor dan second factor itu Pak. Oke. Kalau kemarin yang di SHW kan menentukan benefit sama cost itu kan. Yes. Nah itu kok bisa dikatakan itu tipe core factor, itu bagaimana itu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi saya ulang lagi, untuk menentukan core factor ataupun secondary factor itu kan kembali lagi kepada sisi. Jadi gini, misalkan kan ada 5, misalkan ada lima penilaian gitu ya. Itu yang paling penting mana sih gitu maksudnya? Ya, kita menentukan dari 5 itu yang 2 yang paling penting, yang 3 itu hanya alternatif aja gitu. Apa maksudnya ya? Jadi cara penentuan ini tentunya yang menentukan adalah pihak level manajerial, level manajemen yang sesuai dengan kasusnya. Oh, untuk kasus bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan itu untuk aspek kecerdasan dari 5 faktor penilaian itu yang paling utama itu hanya common sense, variabilitas ide, kemudian kreatif. Ini memang udah ditentukan oleh pihak manajerial. Dari K1 sampai K10 itu yang menurut pihak internal perusahaan gitu ya, yang akan menentukan evaluasi itu yang masuk kategori core factor itu hanya ada 4 misalkan. Ada 5, sorry. Yaitu common sense, konsentrasi, dan jadi itu kita tentukan. Kalau kemarin kan cost benefit jelas ya berdasarkan dari variabelnya. Kalau ini memang sangat-sangat ditentukan oleh pihak manajerialnya untuk mana yang kategori core factor, mana kategori yang secondary faktor. Jadi ini prosesnya cukup panjang ya. Jadi ini kan saya ulangi lagi, ini tentunya melalui beberapa fase ya kan. Kemudian menghasilkan ternyata untuk penilaian evaluasi kinerja karyawan itu faktor aspek itu adalah ini nih. Dari 10 itu mana yang paling utama ya kan gitu kan. Yang paling utama mana ini ya kan. Oke. Dari 10 itu yang aspek kecerdasan yang paling utama itu ada 5, yang lainnya secondary faktor. Yaitu apa saja. Jadi saya ulang lagi, itu kemampuan kita untuk melakukan penalaran mana saja yang sebagai core faktor, mana saja yang sebagai secondary faktor. Gitu Mas ya. Nah, kalau dalam soal itu kita akan tentukan tentunya ya. Saya kira ya. Baik. Yang lainnya monggo ya, karena memang ini waktu agak terbatas. Jadi perhitungan gapnya gitu ya. Kita akan nge-gap juga. Untuk gap yang aspek kecerdasan itu kita sudah tentukan nilainya ya. Karena yang akan kita lakukan untuk berikutnya itu adalah hasil dari gap. Yang penting. Ya, oke. Baik, ini untuk yang perhitungan gap kompetensi baik di sisi aspek kecerdasan ataupun aspek sikap kerja ataupun aspek perilaku. Jadi ini silakan ya. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan satu-satu ya. Yang penting tahapan logik, alur dari prosesnya dan perhitungannya teman-teman sudah paham gitu ya. Oke, misalnya 3 di sini ya. Tadi saya ulang lagi. 3 dikurangi 3 ya 0 dan seterusnya itu ya. Oke. Kemudian yang keenam baru pembobotan. Nah, ini teman-teman. Untuk pembobotan ya, jadi setiap profil kaya diberi bobot nilai ya ketentuannya. Ini ada 2 pendekatan ya, tapi saya ulang lagi dari beberapa jurnal yang Pak Kusrawi review dan beberapa referensi gitu ya. Ini adalah contoh pembobotan yang paling optimal. Ya, jadi misalkan jika nilai gap-nya yang diperoleh itu 0, maka bobot nilainya adalah 5. Artinya di sini tidak ada selisih ya kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Bobotnya kan kriterianya 1 sampai 5 kan kita tentunya ya. Kemudian kalau 1 itu berarti 4,5, kalau minus 1 adalah 4, kalau 2 adalah 3,5 dan seterusnya ya.
Saya ulangi lagi, ini silakan ntar Anda bisa mencari ya alternatif untuk pembobotan. Tetapi dari beberapa yang saya review, ini adalah pembobotan yang paling optimal. Kalau optimal itu berarti bisa paling baik ya, bisa sesuai dan seterusnya, ini namanya optimal gitu ya. Oke, ini untuk pembobotan. Jadi dari hasil gap tadi kita akan menghitung, oh kalau gapnya 1 gitu kan, berarti kategorinya itu adalah nilainya 4,5 bobotnya. Oh kalau misalkan -1 gitu ya, hasil gapnya -1 itu adalah bobotnya 4 dan seterusnya. Begitu ya. Baik. Saya lanjut. Kemudian perhitungan untuk nilai bobot gap yang dari hasil tabel ya. Ini ada tabel bobot nilai. Kita akan menghitung hasil setiap bobot nilainya dari setiap aspek ya. Baik, misalkan yang pertama ini adalah untuk aspek kecerdasan. Ya, tadi kan hasil sudah ada ya. Jadi kan hasilnya kalau yang pertama itu adalah -1, 1 ya kan? -1 dan seterusnya. Maka ini bisa kita formulakan di sini. Perumusannya di tabel bobot. Oh, kalau -1 itu apa? Ya. -1 adalah 4. Maka hasil bobot nilainya itu sama dengan 4. Kalau 1 nilainya berapa? Kalau 1 nilainya adalah ini ya. Berapa ini? Adalah 4,5. Maka untuk si alfa, untuk aspek kecerdasan penilaian kedua, nilainya adalah 4,5. Terus semua ya. Ya, jadi sampai selesai dan ini adalah hasil bobot nilai ya, tabel untuk aspek kecerdasan. Ya, oke. Ini yang paling penting adalah kemampuan Anda besok pada saat final project itu mengimplementasikan perhitungan ini dalam bentuk program. Itu pentingnya. Tapi yang paling penting logiknya kan Anda paham dulu ya. Ini untuk perhitungan nilai bobot gap pada aspek kecerdasan. Begitu juga untuk aspek-aspek yang lainnya ya. Oke, contoh misalkan untuk aspek ini ya, sikap kerja, ya sama ya. Jadi di sini ternyata sih untuk aspek sikap kerja si alfa ini nilai untuk SI-nya ya atau yang penilaian untuk sikap kerjanya itu 0, 0, 1, -2, 0 dan -4. Ini semuanya ya. Kemudian kita lihat hasilnya dari tabel bobot ya. Oh, kalau 0 itu nilai bobotnya 5. Maka hasil bobot nilai untuk aspek sikap kerja saudara alfa itu nilainya adalah 5. Ya. Ini juga 5. Kalau 1 berarti 4,5 ya. Oke. Ya, mana tadi? 4,5. Kalau -2, -2 ini nilainya adalah 3 dan seterusnya kan begitu ya. Jadi ntar kita lihat yang kita akan itu berikutnya adalah tentang perhitungan bobot nilainya ya. Oke. Nah, begitu juga dilakukan untuk aspek yang ketiga yaitu perilaku. Nilainya sama dan ini adalah hasil bobot nilainya ya. Oke, saya kira langkah ke-6 tidak ada masalah ya. Nah, untuk langkah ke-7 baru kita menentukan ya berdasarkan mana yang core faktor, mana yang secondary faktor ya, berdasarkan dari nilai tadi yang sudah kita dapatkan ya. Maka untuk perumusannya sudah jelas ya. Misalkan ini adalah sebagai contoh karyawan yang nomor pertama tadi. Ya kan? Ini kita akan menghitung nilai yang core faktor. Untuk yang aspek kecerdasan ini kan core faktornya K1, K2 ya. Kemudian K5, kemudian K8 dan K9. Nah, ya kan? Ini ya. Ini K1 ya. Kemudian ini K2, kemudian ini K3, kemudian ini
K8 ya. Kemudian ini K9 ya. Nilainya kan dibagi ini ya, apa namanya? Jumlah ya. Oke, jadi di sini nilainya adalah 3,9 untuk nilai karyawan nomor 1. Ya. Ini contoh untuk karyawan yang pertama ya. Untuk yang aspek core faktornya. Ya. Jadi nilai rata-ratanya 3,9. Kemudian untuk karyawan yang nomor pertama ya tadi ya, itu kita juga akan menghitung nilai yang secondary faktornya ya. Jadi kebetulan kan ini ya, yang lainnya berarti otomatis apa namanya secondary factor ya. Maka ini K3 ya, K3 ya, kemudian ini K4 ya. Kemudian ini K6 gitu ya. Kemudian ini K7 gitu ya. Kemudian ini K10. Rata-ratanya adalah 4 ya. Ini contoh perhitungan untuk yang karyawan pertama. Kemudian karyawan kedua kita juga hitung yang untuk core faktornya, secondary faktornya sampai dengan karyawan kelima yang masuk kandidat untuk promosi jabatan ya. Oke. Maka bisa Anda langsung ini baru aspek kecerdasan loh ya. Kita hitung lagi untuk aspek yang lainnya ya. Nah, ini contoh lengkapnya nih ya teman-teman ya. Ini contoh lengkapnya ya. Contoh lengkapnya berarti si tadi alfa tadi nilainya adalah untuk yang per faktor nilainya 4, 4,5 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang secondary faktor kan ini rata-ratanya adalah berapa tadi? 3,9 untuk yang core faktornya dan 4 untuk secondary faktor. Ini dihitung semua, ini baru untuk aspek penilaian kecerdasan. Dan dihitung terus untuk aspek-aspek yang lainnya. Ya, oke, yaitu aspek sikap kerja, ya. Ini juga Anda lihat, ya. Ini yang kita hitung. Contohnya adalah untuk yang ini dulu ya. Ini nilainya untuk yang core factor itu ternyata adalah 5, ya. Untuk yang sorry ini ya. Ini ya. Ini kan nilai ini kan diambil dari sini ya, seperti ini ya kan. 5, kemudian untuk secondary faktornya adalah 28 dan juga menghitung semua karyawannya. Ini saya tampilkan di sini biar teman-teman nggak lupa ya sebagai kerpean aja. Ini untuk aspek sikap kerja dan terakhir untuk perhitungan core dan secondary faktornya itu adalah aspek perilaku. Oh, untuk yang alfa di sini rata-rata core faktornya 4,5 dan secondary faktornya adalah 4,5 dan itu juga semuanya ya. Oke. Maka yang ke-8 berikutnya menghitung nilai total. Tadi kita sudah sepakat ya di awal untuk core faktor itu nilainya adalah 60% dan untuk secondary faktor nilainya adalah 40%. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Ya, jadi kita akan menghitung ya, untuk NCF dan juga untuk NSP ya, di mana ini nilainya tadi berapa? 60%, ini adalah 40%. Kita menghitung ya, I itu maksudnya untuk intelijensi, sedangkan S itu untuk sikap, sedangkan P itu untuk perilaku ya. Jadi kita akan menghitung rata-rata yang kita peroleh ya, kemudian dikalikan dengan 60% untuk yang core faktor dan 30% untuk yang secondary faktor. Ini semuanya sama ya. Jadi ini kita akan menghitung juga untuk core faktornya ataupun ya. Jadi ini baik. Nah, kemudian ini perhitungan nilainya ya. Maksudnya ini nilai daripada ini ya. Kemudian untuk yang nilai proses yang ditemputkan. Nah, di sini kebetulan nilainya adalah 60 dan 40%. Ya, kita hitung semuanya. Kemudian apa yang terjadi langkah akhir? Nah, kita langsung bisa menghitung satu-satu ya. Ternyata untuk aspek kecerdasan ya,
kita hitung semuanya dari alfa, nilainya adalah seperti ini ya. Oke. Ya. Jadi nilai untuk intelijensi ya dari katanya kan 60% ya, 40% ya. Nilainya adalah ini. Dan dilakukan untuk karyawan yang lainnya kan gitu ya. Oke. Sehingga kita akan diperoleh untuk aspek kecerdasan karyawan satu adalah sekian, aspek sikap sekian ya. Nilainya sama rumusnya, aspek perilaku sekian. Semuanya sudah dihitung ya. Sesuai dengan aspek-aspeknya dan setiap karyawan atau calon ya yang akan kita promosikan. Oke, maka langkah berikutnya adalah melakukan rankingisasi, menentukan ranking ya. Di mana ranking itu dirumuskan nilainya seperti ini ya teman-teman. Jadi persentase untuk yang nilai rata-rata intelijen kecerdasan, nilai untuk sikap dan untuk perilaku ya. Nah, saya ulangi lagi. Dari awal kan waktu pertama kan kita sudah menentukan ya untuk besarannya persentase bobot untuk 3 aspek itu. Untuk yang kecerdasan adalah 20%, sikap kerja adalah 30% dan perilaku 50%, tinggal kita hitung. Ya udah. Tadi kan ini saya ulang lagi, ini untuk yang karyawan pertama ya. Ini contoh karyawan pertama. Nilai nilai rankingnya adalah rata-rata rankingnya atau nilai diperoleh itu adalah 4,28. Sebentar, ini kok berisik banget ya. Mana tadi? Caranya gimana tadi? Oke, sorry teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Sebentar. Oke. Ya, kembali lagi ke sini, maka kita hitung ya. Ini untuk yang karena ternyata dia nilainya yang diperoleh itu adalah 4,2. Sorry ini bukan ranking ya. Ya nilai yang didapatkan ya. Oke, dan ini kita lakukan juga untuk semua kandidat ya. Ulangi lagi untuk semua kandidat ya. Oke. Maka kita akan peroleh nih semua ya dari hasil proses profil matching ya diperoleh alfa hasil akhirnya 4,286. Karena ya misalkan ya 42,246. Zafif sekian dan seterusnya. Masih ingat teori tadi ya? Maka nilai yang akan kita ambil, nilai terbesar ya, itu dari 5 kandidat, nilai yang tertinggi adalah 4,5. Maka yang berhak mendapatkan promosi jabatan dari 5 kandidat itu adalah Saudara Hasna. Ya, ini untuk proses perhitungan profil matching. Cukup sederhana ya. Dan ini saya kira satu model cukup sederhana tetapi punya tingkat akurasi yang cukup tinggi gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, itu contoh proses perhitungan profil matching. Silakan setelah ini untuk melatih kemampuan Anda lebih jauh, silakan masuk di Waskita. Seperti biasa ya, di situ ada asesmen ya. Saya ulang lagi, penugasan di sini ya. Ini sudah ada contoh ininya ya. Jadi ada di situ ada tugas untuk menyelesaikan. Cuma di sini saya ulangi lagi, silakan dikumpulkan dalam bentuk Excel ya. Kemudian pastikan tugas ini bukan plagiasi. Artinya meniru 100% dari temanmu. Minimal Anda mengerjakan sendiri, Anda paham, nggak tahu caranya, tapi bahwa ini adalah karya Anda. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Selamat untuk mengerjakan dan sukses selalu buat teman-teman.
Silakan sebelum saya akhiri, masih ada waktu sekitar 7 menit kalau ada yang mau bertanya tentang profil matching. Mungkin gitu, teman-teman yang luar biasa. Saya tutup dulu, kemudian saya spare waktu untuk ada pertanyaan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.